Di planet kita, hanya sedikit wilayah yang masih belum tersentuh oleh manusia, tetapi ada satu benua utuh yang secara harfiah mustahil untuk dijangkau. Antartika hingga kini masih penuh dengan misteri. Bentuk-bentuk kehidupan aneh tersembunyi di bawah es setebal beberapa kilometer, sementara anomali gravitasi membingungkan para ilmuwan. Dan kemungkinan besar, kamu tidak akan pernah melihat apapun dari semua itu. Pada tahun 1999, 12 negara sepakat satu sama lain dan menutup akses Antartika dari dunia. Tapi sebenarnya apa yang tersembunyi di bawah es itu? Mengapa perlu merahasiakan seluruh benua? Mari kita kembali ke masa di mana nasib seluruh benua sedang dipertaruhkan. Seolah-olah kisah ini dihidupkan dari halaman sebuah novel sejarah, padahal kenyataannya ini baru terjadi sekitar 1 abad yang lalu. Antartika, wilayah beku paling selatan di dunia, menjadi ajang perlombaan ekspansi besar terakhir. Negara-negara saling bersaing untuk memperebutkannya, dan mereka membagi wilayah di peta seperti potongan kue, tanpa memedulikan bahwa wilayah-wilayah itu seringkali saling tumpang tindih. Mereka bahkan siap berperang demi es dan salju, namun taruhannya jauh lebih besar dari itu. Penjelajah-penjelajah seperti Roald Amundsen dari Norwegia dan Robert Falcon Scott dari Inggris menjadi pahlawan nasional. Namun ekspedisi-ekspedisi mereka didorong baik oleh rasa ingin tahu ilmiah maupun ambisi politik. Perjalanan Scott ke Kutub Selatan yang berakhir tragis pada tahun 1912 menunjukkan betapa besar harga yang harus dibayar dalam persaingan ini. Timnya, yang menderita luka akibat beku dan kelelahan yang luar biasa, akhirnya mencapai Kutub Selatan. Namun pada saat itu tim Amundsen telah lebih dulu sampai dan sudah menancapkan bendera mereka. Dalam perjalanan pulang, mereka semua kehilangan nyawa. Jasad mereka baru ditemukan beberapa bulan kemudian di sebuah tenda yang tertutup salju, hanya sekitar 18 km dari gudang perbekalan terdekat. Ya, memang di Antartika medannya tidak seperti saat turun 2 cm salju di Matra. Dalam beberapa hal, permukaan Mars menawarkan kondisi yang kurang keras dibandingkan titik paling selatan di planet kita sendiri. Pertanyaannya wajar, mengapa semua orang ingin memiliki wilayah di sana, padahal yang ada hanya salju dan es? Mungkin di permukaan tidak ada apa-apa, namun harta karun di bawah tanah adalah cerita yang sama sekali berbeda. Bahan mentah jauh lebih menarik bagi para politisi. Ternyata mungkin ada sejumlah besar batu bara dan minyak di bawah permukaannya, minyak dan batu bara. Jika sebuah kekuatan besar mendengar dua kata ini di titik manapun pada abad ke-20, mereka akan segera muncul di sana. Ya, bahkan di Kutub Selatan sekalipun. Mulai saat itu, Antartika bukan lagi sekadar benua beku, melainkan menjadi alat baru untuk mencapai kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 1990-an, dengan pecahnya Perang Dingin, posisi benua ini menjadi benar-benar unik. Beberapa pihak bahkan sudah berencana membangun pangkalan militer di sana. Karena, apalagi yang kurang di tempat ini selain beberapa radar dan stasiun peluncur roket di samping para penguin, kedua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni Soviet, sangat ingin menguasai sebanyak mungkin wilayah dan tampaknya tempat di ujung dunia inilah yang akan menjadi ajang ketegangan internasional berikutnya. Sebuah krisis baru bisa saja dengan mudah meletus, sehingga tentara Amerika dan Rusia akan berpatroli di atas es atau saling memata-matai dalam suhu minus 40 derajat. Namun saat itu terjadi sebuah keajaiban kecil, para pemimpin dunia akhirnya untuk sekali ini mengambil keputusan yang tepat. Pada tahun 1959, 12 negara menandatangani perjanjian Antartika yang menyatakan bahwa tidak boleh ada konflik, tidak ada penambangan, dan benua ini hanya boleh digunakan untuk penelitian. Dalam banyak hal, Antartika tidak seperti benua-benua lainnya. Tidak ada lanskap yang beragam, ekosistem maupun kota-kota di sana. Hamparan es yang tak berujung dan lautan badai yang mengelilinginya telah menahan upaya penjelajahan manusia selama ribuan tahun. Antartika lebih besar dari seluruh Amerika Serikat, dan jika menjadi satu negara, hanya Rusia yang akan melampauinya dalam hal luas wilayah. Di sini terdapat 90% dari seluruh es di planet kita dan 70% dari seluruh air tawar dunia, tentu saja dalam keadaan beku. Wilayah ini adalah salah satu faktor terpenting yang membentuk iklim dan cuaca di planet kita, namun lautan yang mengelilinginya juga berperan besar dalam hal ini. Badai paling ganas di dunia, dengan kecepatan angin hingga 150 km per jam, hampir menjadi hal biasa di sini. Namun, angin dan arus ekstrem inilah yang menggerakkan arus laut utama di planet kita, sekaligus mengatur suhu bumi. Dan meskipun kamu mungkin berpikir bahwa dengan kondisi ekstrem seperti ini, tempat ini hanyalah lapisan es setebal 2 km, justru keterpencilannya telah membentuk kehidupan liar yang sangat unik. Mulai dari krill kecil, penguin, hingga paus, sebagian besar hewan yang hidup di sini tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Namun inti dari semua ini, alasan mengapa perebutan dimulai, kemudian perdamaian tercipta dan begitu banyak penelitian dilakukan adalah karena apa yang ada di bawah es. Antartika sebenarnya adalah sebuah benua sejati, bukan hanya sekadar es. Lebih dari 400 danau tersembunyi selama jutaan tahun di bawah lapisan es abadi, dan salah satu pegunungan tertinggi di dunia juga membentang di sini, penuh dengan batuan berharga.
Es dan danau-danau di bawahnya dipenuhi oleh bentuk kehidupan mikroskopis, dan lapisan es yang di beberapa titik bahkan setebal 5 km juga menyimpan banyak penemuan ilmiah. Seluruh sejarah planet kita, asal-usul kehidupan di bumi, dan entah apa lagi bisa diubah oleh sebuah penemuan di sini. Nah, itulah sebabnya perjanjian itu sangat penting. Bagaimana mungkin kedua negara adidaya dan negara penakluk lainnya mau menandatangani perjanjian yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan bagi mereka? Amerika dan Uni Soviet saling menatap lama di seberang meja perundingan. Keduanya berpikir bahwa siapapun yang menguasai wilayah ini akan dapat mengendalikan seluruh belahan bumi selatan. Namun, untungnya rasa ingin tahu ilmiah dan sampai batas tertentu kepentingan strategis perang dingin yang akhirnya menang. Di satu sisi, situasi sangat terbantu oleh kenyataan bahwa di tengah perang dingin, kedua kekuatan besar merasa lebih baik untuk segera menyelesaikan konflik semacam ini karena dalam perlombaan senjata nuklir, tak satu pun dari mereka ingin memicu perang terbuka, sehingga mereka sepakat bahwa benua ini sebaiknya tetap menjadi zona netral dan bukan menjadi wilayah militer baru. Perjanjian yang lahir pada tahun 1959 itu, selain ditandatangani oleh Asia Alas dan Uni Soviet, juga ditandatangani oleh Argentina, Australia, Belgia, Chili, Afrika Selatan, Inggris, Prancis, Jepang, Norwegia, dan Selandia Baru. Perjanjian tersebut menjamin bahwa tidak ada satupun pihak yang akan mengutak-atik Antartika. Segala bentuk aktivitas militer dan penambangan mineral dilarang di dalamnya. Hanya satu hal yang boleh dilakukan di sana, penelitian. Selain itu, meskipun klaim teritorial tidak ditolak, namun juga tidak disetujui, sehingga secara resmi Antartika menjadi tanah tak bertuan. Pendekatan ini juga berlaku untuk penelitian, karena semua data ilmiah harus menjadi milik umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Keputusan ini memastikan bahwa penelitian yang dilakukan di Antartika tidak hanya untuk kepentingan satu negara, melainkan untuk kebaikan seluruh umat manusia. Penutupan Antartika yang unik justru tidak membuat benua ini menjadi rahasia, melainkan membukanya untuk semua orang dan membuatnya dapat diakses oleh siapa saja. Di awal video, saya hanya ingin membangkitkan rasa ingin tahumu. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, ini dianggap pencapaian besar karena saat itu satu terobosan ilmiah bisa mengguncang keseimbangan kekuatan global. Selain 12 negara awal, 40 negara lain juga menandatangani perjanjian tersebut, yang berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kesepakatan biasa. Misalnya, perjanjian ini menjadi panduan dalam penyusunan perjanjian internasional besar tentang luar angkasa. Antartika dan luar angkasa memiliki kesamaan, yaitu keduanya secara spesifik tidak dimiliki oleh siapapun, tetapi banyak pihak yang menginginkannya. Oh ya, dan kedua tempat itu juga sama-sama sangat dingin. Tentu saja, perjanjian ini juga tidak 100% sempurna. Selalu saja ada perdebatan tentang pariwisata atau perlindungan lingkungan, namun jika dibandingkan dengan kemungkinan Antartika menjadi zona militer atau tambang, kondisi saat ini sudah sangat baik. Jadi dampak dari perjanjian Antartika sangatlah luas. Berkat penelitian yang dilakukan di sana, Antartika telah menjadi tambang emas sejati bagi ilmu pengetahuan. Tapi sebenarnya, apa yang bisa diteliti di sana sehingga begitu penting bagi negara-negara besar? Kamu mungkin berpikir bahwa dalam suhu sedingin ini dan kondisi yang begitu ekstrem, hampir tidak ada makhluk hidup yang bisa bertahan. Namun seperti yang sudah sempat disebutkan, menurut penemuan terbaru, ada hingga 400 danau yang tersembunyi di bawah permukaan es. Danau-danau ini telah ada selama jutaan tahun, sehingga di dalamnya hidup mikroba-mikroba yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Masa air terbesar yang diketahui dari jenis ini adalah Danau Vostok. Ketika para ilmuwan Rusia meneliti airnya pada tahun 2012, mereka menemukan bentuk kehidupan asing. Bukan makhluk luar angkasa yang meletakkan telur di danau itu, melainkan mereka menemukan bakteri dan organisme multiseluler yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal. Danau tersebut menyimpan total 3.500 urutan gen unik, dan jika makhluk-makhluk kecil ini dapat bertahan hidup dengan baik di bawah lapisan es, maka kehidupan serupa mungkin juga ada di bulan-bulan Saturnus atau Jupiter, misalnya di bulan yang bernama Europa. Karena penelitian terhadap air Danau Vostok, kita harus meninjau kembali pemahaman kita tentang kemampuan bertahan hidup kehidupan di bumi. Selain itu, danau ini sudah 15 juta tahun tidak bersentuhan dengan permukaan, sehingga organisme yang hidup di dalamnya juga tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar. Namun bukan hanya danau-danau, melainkan es itu sendiri juga merupakan bidang yang menarik bagi para peneliti, karena salju yang turun di Antartika setiap tahun menumpuk satu di atas yang lain, membentuk gelembung udara kecil. Gelembung-gelembung kecil ini pada dasarnya adalah kapsul waktu dari atmosfer. Mereka bahkan menyimpan informasi tentang komposisi udara dari ratusan ribu tahun yang lalu. Para peneliti, ketika mereka mengebor ke dalam es, pada dasarnya dapat menggunakan mesin waktu alami ini untuk menelusuri seperti apa iklim bumi pada masa itu. Misalnya, dari sinilah mereka tahu bahwa Antartika tidak selalu menjadi kerajaan es abadi. Dari es tersebut ditemukan sisa-sisa tumbuhan seperti serbuk sari atau spora, yang membuktikan bahwa Antartika pernah ditutupi oleh hutan hujan yang lebat. Benua ini juga sangat membantu kita dalam penelitian perubahan iklim di era modern. Pada tahun 1980-an, para ilmuwan yang bekerja di sana menemukan lubang ozon, yaitu area pada lapisan ozon di mana radiasi berbahaya dapat masuk ke atmosfer tanpa hambatan.
Berita penemuan tersebut akhirnya membuat negara-negara di dunia mengambil tindakan dan sepakat untuk secara bertahap menghapus zat-zat yang merusak ozon. Nah, hal ini sebagian besar berkat Antartika. Selain es, tanahnya juga sering diteliti secara intensif. Yang paling layak diteliti adalah puncak-puncak tinggi pegunungan Transantartika yang membagi benua ini menjadi wilayah timur dan barat. Di tempat-tempat ini kita bisa mengetahui banyak hal tentang superbenua kuno dan juga tentang evolusi itu sendiri. Namun, benua ini juga menyimpan keunikan geologi lainnya karena di bagian timur Antartika ditemukan sebuah tempat di mana gravitasi bekerja sedikit berbeda. Tentu saja, ini bukan berarti kita bisa melompat-lompat di sana seperti di bulan. Namun disinilah terdapat salah satu anomali gravitasi terbesar dan paling misterius di bumi. Di bawah Wilkes Land, di bagian timur Antartika, pengukuran gravitasi satelit menunjukkan adanya formasi kerak yang sangat besar dan padat, yang dapat mengindikasikan bahwa sebuah asteroid raksasa pernah menabrak wilayah ini lebih dari 250 juta tahun yang lalu. Menurut beberapa teori, peristiwa ini mungkin berkaitan dengan kepunahan massal Perm Trias yang merupakan salah satu kepunahan terbesar dalam sejarah kehidupan di bumi. Anomali gravitasi serupa juga membantu dalam penemuan sebuah pegunungan, namun itu bukanlah hal yang paling menarik. Di tengah Antartika, tersembunyi di bawah beberapa kilometer lapisan es, terdapat sebuah pegunungan besar yang disebut Pegunungan Gamburtsev. Keanehannya adalah, pegunungan ini tampak sangat muda, seolah-olah belum mengalami erosi, padahal seharusnya sudah aus selama ratusan juta tahun. Menurut beberapa peneliti, ada proses geologi yang belum diketahui yang mungkin menjaga bentuk pegunungan ini, mungkin berupa aliran magma tersembunyi, namun mereka belum tahu pasti apa itu. Jadi, Antartika adalah surga bagi penelitian tentang misteri geologi, perubahan iklim, dan bentuk kehidupan yang mampu bertahan dalam kondisi ekstrim. Dan inilah taman bermain ilmiah yang tak ternilai harganya yang hampir saja dihancurkan oleh keserakahan negara-negara adidaya. Berkat perjanjian tersebut, semua ini berhasil diselamatkan, namun sama sekali tidak ada jaminan bahwa keadaan ini akan bertahan selamanya. Jika dalam salah satu penelitian ilmiah ditemukan suatu bahan yang berharga, maka keutuhan Antartika bisa kembali terancam. Sementara itu, akibat es yang terus mencair, gelembung-gelembung yang menyimpan data iklim purba bisa saja lenyap, jadi kita harus bergerak cepat jika ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Namun, ada sedikit masalah dengan hal ini. Meskipun penelitian-penelitian ini jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan pengeboran minyak, namun tidak diragukan lagi tetap merugikan Antartika. Jadi saat kita berusaha memahami cara kerja benua ini dengan lebih baik, bisa jadi kita justru malah membahayakannya. Penelitian-penelitian ini meninggalkan jejak. Para peneliti bisa saja membawa polutan yang sebelumnya sama sekali tidak dikenal di benua ini. Danau-danau di bawah es bisa tercemar oleh mikroba asing justru saat proses pengeboran, sehingga kehidupan di sana bisa terdampak buruk. Karena itulah, penelitian yang dilakukan di sini diatur oleh peraturan yang semakin ketat. Operasi stasiun-stasiun penelitian pun diupayakan agar sebisa mungkin ramah lingkungan. Namun tentu saja, bukan hanya para ilmuwan yang bisa menyebabkan kerusakan di Antartika. Meskipun tidak ada kota atau jalur pendakian panjang di benua ini, tetap saja ada wisatawan yang datang ke sini. Karena meskipun Antartika relatif tertutup, tetap saja ada cara untuk sampai ke sana. Jangan salah paham, kamu tidak bisa pergi ke sana begitu saja sendirian. Wisatawan tidak memerlukan izin khusus, tetapi tur hanya dapat dilakukan melalui perusahaan yang beroperasi sesuai dengan peraturan Perjanjian Internasional Antartika. Ini bisa berupa perjalanan dengan kapal, bahkan kapal-kapal besar yang menghabiskan banyak bahan bakar, tetapi ada juga banyak penerbangan yang menawarkan pendaratan dan kunjungan singkat selama beberapa jam, yang juga tidak terlalu ramah lingkungan. Menurut sebuah survei antara tahun 2016 dan 2020, setiap turis menyebabkan mencairnya 83 ton salju hanya karena perjalanan dengan kapal. Bayangkan saja, jika setiap orang mengubah salju sebanyak satu lintasan ski menjadi air, seberapa banyak lapisan salju dan es di Antartika yang bisa berkurang akibat hingga 100.000 turis yang datang ke sini setiap tahunnya. Dan mereka tidak hanya berkontribusi pada kerusakan alam melalui emisi zat berbahaya, para penguin juga tidak terlalu senang dengan kehadiran mereka meskipun terdengar aneh. Menurut penelitian, tingkat stres koloni penguin yang belum terbiasa dengan manusia meningkat sejak mereka sering dikunjungi. Demi melindungi benua ini, Asosiasi Operator Tur Internasional Antartika telah menerapkan berbagai tindakan, termasuk mengatur secara ketat pembuangan limbah serta sterilisasi barang-barang yang dibawa masuk, seperti sepatu bot para turis. Meski sudah ada kehati-hatian dan niat baik, intervensi sekecil apapun di dunia yang begitu terisolasi ini tetap dapat memberikan dampak besar. Jadi, masa depan Antartika ada di tangan kita. Kita bisa menjaganya sebagai laboratorium terakhir di dunia yang masih murni, atau membiarkan rasa ingin tahu dan keserakahan manusia menghancurkan seluruh sistemnya. Jadi, situasinya memang tidak baik dan sangat mungkin dalam waktu dekat akan menjadi lebih buruk lagi. Pada tahun 2048 bisa menjadi titik balik karena larangan penambangan dalam perjanjian Antartika akan ditinjau kembali.
Hal ini sudah pasti akan memicu perdebatan internasional, dan menurut beberapa orang, bahkan bisa menandai awal dari sebuah demam emas baru, hanya saja dalam versi ini. Yang pertama kali berlomba bukanlah para penambang emas, melainkan para diplomat berjas yang bersaing dengan persenjataan berupa teks-teks berhuruf kecil. Kita tidak bisa terkejut dengan hal ini. Sumber daya bumi semakin menipis, sehingga sebuah tempat yang belum pernah dieksploitasi sama sekali bisa menjadi sangat berharga. Sayangnya, semakin lama semakin berharga. Yang lucu dari semua ini adalah karena pemanasan global, es mencair sehingga penambangan menjadi lebih mudah, dan dengan mineral yang diekstraksi, kita justru bisa semakin memperparah perubahan iklim. Beberapa negara dengan antusias mengembangkan stasiun penelitian mereka, secara resmi semua ini dilakukan atas nama ilmu pengetahuan, tetapi jelas ada kepentingan lain di baliknya. Banyak perusahaan riset atas penugasan pemerintah sudah mulai mencoba menilai wilayah mana yang nantinya layak untuk memulai penambangan. Persaingan ini tidak hanya terjadi untuk memperebutkan kekayaan di bawah tanah beku, hak penangkapan ikan di perairan sekitar juga sama-sama diperebutkan. Menurut para pemerhati lingkungan, penangkapan ikan telah merusak ekosistem di sini, seperti yang sudah terjadi di banyak tempat lain di dunia. Negara-negara lain bahkan ingin mengerahkan lebih banyak kapal penangkap ikan ke wilayah ini, karena ada ikan senilai miliaran dolar di perairan yang masih perawan ini. Menurut sebagian besar peneliti, daripada melonggarkan perjanjian internasional, aturan-aturan justru harus diperketat karena bahkan aturan yang ada saat ini pun belum cukup untuk melindungi Antartika. Menurut mereka, wilayah ini harus segera diselamatkan dari para nelayan, turis, atau bahkan politisi yang haus uang. Meskipun benua ini berjarak puluhan ribu kilometer dari kita, karena Antartika adalah pendingin udara utama bumi, kita seharusnya melindunginya dari segala ancaman. Jika kita dapat mencegah keinginan akan kekuasaan dan uang untuk menentukan kecepatan, seluruh umat manusia dapat menikmati efek pendinginan yang menyenangkan untuk waktu yang lama. Dan sebaiknya kita tidak membayangkan apa yang akan terjadi jika Antartika mencair. Taruhannya memang sangat besar. Di Antartika terdapat begitu banyak es, sehingga jika semuanya mencair, permukaan laut global akan naik lebih dari 60 meter. Ini berarti bahwa bukan hanya sebagian besar kota pesisir, tetapi juga banyak negara pesisir akan benar-benar lenyap. Selain kerugian materi yang tak terbayangkan jumlahnya, jutaan orang, bahkan mungkin miliaran, harus mencari tempat tinggal baru. Menurut penelitian terbaru, kita memang sedang berada di jalur menuju ke arah itu. Beberapa gletser di Antartika sudah mencair dengan kecepatan sedemikian rupa sehingga hampir tidak mungkin untuk menghentikannya. Selain itu, akibat mencairnya es, semakin banyak permukaan tanah gelap yang muncul ke permukaan. Dan mengapa hal ini menjadi masalah besar? Karena selama salju dan es yang berwarna putih memantulkan sinar matahari, permukaan gelap ini justru semakin banyak menyerapnya. Hal ini menyebabkan pencairan yang lebih cepat dan, akibatnya, perubahan iklim yang semakin signifikan.